Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, halo semuanya. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa lagi. Sekarang saya mau berbagi video tentang kegiatanku hari ini. Belanja mingguan sekaligus food prep. Budget untuk belanja kali ini satu minggu itu saya budgetkan untuk 100.000 ya teman-teman ya. Tapi untuk belanja kali ini saya menghabiskan uang belanja 140.000. Yang 40.000 itu sisaan dari belanja minggu ketiga kemarin ya. Karena untuk minggu ketiga kemarin saya tidak sempat ke pasar karena sibuk dengan keribuan si bocil ya. Untuk minggu ketiga kemarin saya belanjanya itu cukup di tukang sayur saja, tapi nggak full belanja terus ya teman-teman ya, karena di kulkas masih ada stok sisaan dari belanja yang kemarin-kemarin, jadi masih ada sisa 40.000. Saya tadi belanja di pasar itu lumayan banyak untuk protein hewaninya ya. Ada ikan air tawar, ikan sungai gitu ya, terus beli ikan nila, ayam, terus ikan kembung, ikan tongkol, teri nasi, dan ini udang air tawar atau udang sungai ya teman-teman ya. Sengaja saya belikan protein hewan yang lebih banyak karena si bocil akhir-akhir ini suka sekali mengonsumsi ikan, suka banget itu makan ikan. Jadi ya udah saya belikan yang lumayan stoknya untuk kurang lebih 10 hari ya teman-teman ya, karena saya kemarin belanjanya itu tanggal 20. Mudah-mudahan cukup ya, kita lihat ntar akhir bulan cukup apa enggak. Dengan cara kayak gini saya itu bisa lebih hemat ya teman-teman, hemat untuk pengeluaran belanja. Jadi hanya kebutuhan yang memang saya butuhkan saja yang saya beli ya. Kalau cuma sekedar ingin ini ingin itu, tidak beli dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf, tapi ini bukan termasuk pelit ya, menurut saya kayak gitu. Karena hemat dan pelit itu sangat beda ya teman-teman ya. Nggak sangat beda, tapi beda tipis sih. Kalau pelit itu cenderung merugikan orang lain ya teman-teman ya. Maksudnya gini, kalau orang pelit kebanyakan dia bisa menabung banyak, dia bisa menyisihkan uangnya itu banyak di tabungan, tapi untuk makan itu dia itu kayak minta dari tetangga atau kayak nunggu belas kasihan orang kayak gitu. Jadi cenderung merugikan orang lain kalau pelit kayak gitu. Tapi kalau hemat, menurut saya hemat itu memiliki tujuan tertentu. Dia mempunyai impian yang memang ingin dia wujudkan. Jadi dia itu berusaha untuk menabung dan uangnya itu buat mewujudkan apa yang dia impikan, tapi dalam artian kebutuhan pokoknya itu terpenuhi ya teman-teman ya. Mereka tidak mau merugikan orang lain, mereka belanja dengan kebutuhannya, dengan semampunya, tapi dia tidak ingin menerima belas kasihan orang kayak gitu. Kalau orang pelit kan nabungnya tuh banyak, tapi untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokoknya itu lebih baik ngutang kayak gitu. Jadi akhirnya itu kan orang itu jadi iba kasihan, padahal di belakang dia itu tabungannya banyak kayak gitu ya teman-teman ya. Itu adalah perbedaan dari pelit dan hemat ya teman-teman ya, menurut sudut pandang saya. Pasti di sini menimbulkan pro dan kontra ya, pengertian dari pelit dan hemat ya, tergantung orangnya ya yang menyikapi itu ya kayak apa kayak gitu ya teman-teman ya. Dengan cara food prep kayak gini, ini adalah salah satu caraku berhemat ya teman-teman ya. Selain kita berhemat uang, kita di sini juga dapat berhemat waktu dan energi. Karena saya kan seorang ibu rumah tangga yang sekaligus pekerja swasta, yang dituntut jam kerjanya itu terikat ya teman-teman ya. Jadi
seenggaknya jam 6 itu saya sudah beres untuk urusan belakang ya, urusan perdapuran itu harus sudah beres, tinggal sarapan dan lanjut berangkat kerja kayak gitu. Jadi saya lebih enak kayak gini ya teman-teman ya, bukannya pelit hari ini harus masak ini, hari ini harus masak itu, enggak kayak gitu ya teman-teman ya. Sesekali kalau saya ingin makan di luar ya saya berangkat makan di luar dengan suami dan anak kayak gitu. Misalkan pingin jajan ya jajan seinginnya kayak gitu, cuma nggak berlebihan karena sudah ada budgetnya masing-masing ya teman-teman ya. Memang di budgeting kemarin saya tidak anggarkan untuk uang jajan, tapi ya sudah ada, sebetulnya itu sudah ada uang jajan, cuma nggak saya cantumkan ya teman-teman ya. Ini sisaan yang kemarin ya teman-teman ya, di kulkas itu masih ada buah pir, jeruk sunkist, dan ada mentimun, bisa dibuat lalapan. Oke, semuanya sudah masuk ke kulkas dan sekarang waktunya membuat meat plan. Rencana masakan untuk 1 minggu ya teman-teman ya. Meat plan kali ini saya buat berdasarkan sayur dan protein hewani yang saya belanja tadi ya, yang saya belanja mingguan itu. Dasarnya itu dari situ ya teman-teman ya. Kalau sudah belanja, kita bisa membuat rencana masakan apa yang akan kita masak dalam waktu 1 minggu ke depan. Ini hanya sebuah acuan saja ya teman ya, nggak harus sesuai kayak gini, karena mood seseorang atau keinginan seseorang itu kan gampang berubah ya teman-teman ya. Jadi ini cuma sebuah gambaran. Alhamdulillah kalau kita bisa melaksanakan dengan baik, tapi apalah daya ya, saya hanya manusia biasa yang belum bisa konsisten dengan apa yang saya catat ya teman-teman ya. Tapi untuk belanja mingguan tadi saya tidak membawa catatan ya teman-teman ya, cuma saya ingin ini tuh hanya ada di gambaran saja ya teman-teman ya. Kalau saya mencatat, kadang di pasar itu nggak ada barangnya, jadi kecewa kayak gitu ya. Jadi saya hanya membeli apa yang saya lihat saja di pasar kayak gitu ya teman-teman ya, dan perbumbuan yang saya butuhkan. Saya baru kali ini buat meat plan ya teman-teman ya, meat plan yang memang benar-benar saya catat rapih kayak gini. Kalau sebelumnya saya catat itu hanya di oret-oretan saja ya, masih tahap belajar ya teman-teman ya. Orang belajar itu tidak ada habisnya ya teman-teman ya, tidak pandang usia atau tidak pandang bulu. Yang namanya belajar itu harus tetap belajar terus meskipun kita sudah tua. Belajar tidak harus kita dapatkan di bangku sekolah saja ya teman-teman ya. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya ini, dan terima kasih lagi saya ucapkan buat teman-teman yang selalu komen, yang suka komen tentang video yang saya buat, entah dari isi dari videonya atau cara saya menyampaikan. Terima kasih ya teman-teman ya, kritikannya saya banyak mengucapkan terima kasih, karena kritikan dari teman-teman itu saya bisa belajar dan saya harus memperbaiki kualitas video yang saya buat.
Alhamdulillah selesai ya videonya. Sampai jumpa di sini dulu ya teman-teman video kali ini, dan semoga kita diberikan kesehatan agar kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.